Baik, selamat pagi. Hari ini materi kita adalah keamanan sistem operasi. Silakan dilihat pada share screen berikut ini. Sistem operasi sebagaimana yang kita ketahui sudah sangat umum digunakan di setiap komputer. Antara lain ada yang menggunakan Linux atau Unix, ya. Kemudian ada menggunakan sebagian besar tentunya menggunakan Windows, ada Macintosh atau Apple. Kemudian ada juga yang menggunakan Novel NetWare, Sun Solaris, dan sebagainya. Even itu adalah Android ya. Android adalah sistem operasi juga. Tentunya kalian sudah ketahui bahwa sistem operasi adalah kumpulan program yang bertindak sebagai perantara, ya, penghubung antara pemakai atau user interface perangkat lunak dengan perangkat keras, sehingga sistem komputer mudah dipakai, perangkat lunak dapat digunakan secara efisien. Antarmuka, fungsi-fungsi sistem operasi antara lain antarmuka pengguna, manajemen memori, manajemen file, kemudian manajemen proses, dan terakhir adalah manajemen input dan output. Faktor-faktor pengamanan sistem operasi. Pertama, kenapa sih harus dilakukan pengamanan pada sistem operasi? Karena sistem komputer yang semakin mudah diakses, ya. Kemudian ada punya time sharing dan akses jarak jauh, ya. Komputer sekarang bisa digunakan dari jarak jauh, kemudian meningkatnya perkembangan jaringan komputer yang digunakan seperti sistem transfer dana elektronis, ya, sistem kendali lalu lintas udara, unit rawat intensif di rumah sakit itu membutuhkan sebuah pengamanan yang sangat khusus. Nah, urgensi dari pengamanan sistem operasi itu antara lain adalah untuk menjamin agar selama kondisi menggunakan sistem operasi tersebut tidak diinterupsi atau diganggu. Kemudian proteksi dan pengamanan terhadap perangkat keras dan sistem operasi itu sama pentingnya. Ya. Sistem operasi hanya satu bagian kecil dari seluruh perangkat lunak suatu sistem. Kemudian karena sistem operasi itu mengendalikan semua resource yang ada dalam komputer, tentunya pengamanan menjadi sangat penting. Untuk pengamanan sistem operasi kita membagi menjadi 3, yaitu pertama keamanan eksternal, kemudian keamanan interface pemakai, dan keamanan internal. Berikut adalah daftar ancaman yang dikeluarkan oleh Sun Institute, ya. Sun Institute adalah yang penciptanya Sun Solaris. Di dalam Windows ada ancaman antara lain Internet Information System atau IIS, kemudian Microsoft SQL, Windows Authentication, Internet Explorer, Remote Access, ya, NetBIOS, Anonymous Logon, Remote Registry, Microsoft Data Access Component (MDAC), kemudian Windows Scripting Host, Outlook, PIR, ya, Simple Network Management Protocol (SNMP). Kemudian sementara untuk Unix itu basicnya Linux, ya. Banyak yang digunakan juga di MacBook, banyak sekali ancaman yang memungkinkan antara bind domain name system, remote procedure control, host, Apache, ya, Apache web server, kemudian general unique authentication with no password or weak password, ya, clear text services, SendMail, SNMP,
secure shell, misconfiguration of enterprise services, often secure socket layer (SSL). Nah, ancaman-ancaman itu dikenal dengan istilah vulnerabilitas atau kerentanan ya. Vulnerabilitas secara universal adalah keadaan di mana memungkinkan penyerang mengeksekusi perintah sebagai user lainnya, memungkinkan penyerang untuk mengakses data yang berbeda dengan batasan akses untuk data tersebut, kemudian memungkinkan penyerang untuk memasukkan diri sebagai pihak lain. Kemudian memungkinkan penyerang untuk melakukan denial of services. Di sini ada beberapa ya, vulnerabilitas universal, antara lain PHF, RPC, dan sebagainya. Kemudian dikenal juga dengan istilah exposure, ya, suatu keadaan di mana memungkinkan penyerang melakukan aktivitas pengambilan informasi, lalu menyembunyikan aktivitas, kemudian menyertakan suatu kemampuan yang berperilaku seolah-olah seperti yang diinginkan, tapi bisa dilakukan dengan kompromis dengan mudah. Merupakan titik masuk utama penyerang bisa melakukan usaha memperoleh akses ke sistem atau data. Dianggap sebagai masalah yang berkaitan dengan kebijakan keamanan tertentu. Nah, kadang kita dalam sebuah aplikasi itu kita menginginkan sesuatu yang berfungsi secara normal, seperti misalnya antivirus. Ya. Antivirus kita harapkan dia bisa menghentikan virus atau menghapus virus. Tapi pada kenyataannya ada juga beberapa antivirus yang justru menjadi virus. Begitu. Kemudian ada juga aplikasi-aplikasi yang terlihat menarik gitu ya. Tapi dia membuka celah untuk melakukan remote access. Contohnya adalah misalnya Internet Faster. Tentunya jika kalian menginginkan Internet Faster, kalian bisa download itu gitu ya. Tapi sebenarnya dia adalah membuka celah untuk kita bisa melakukan intrusi, ya, atau bisa masuk ke dalam sistem tersebut. Nah, itu hati-hati. Banyak hal yang dilakukan ya untuk exposure-nya, antara lain menjalankan service semacam finger, kemudian setting dan konfigurasi yang tidak tepat, ya, kemudian menjalankan service yang biasa menjadi titik serangan HTTP, FTP, SMTP karena apa, portnya sudah sangat dikenal ya. Nah, banyak aplikasi diserang banyakkan dengan menggunakan brute force. Tentunya hal-hal itu juga sudah diketahui oleh pihak developer dari sistem operasi itu ya. Makanya mereka pun melakukan beberapa langkah-langkah gitu ya. Peninjauan sistem operasi dilakukan karena ditemukannya lubang keamanan yang baru ya. Kemudian perangkat lunak dan perangkat keras biasanya sangat kompleks sehingga tidak mungkin untuk diuji 100%. Kemudian ada kesalahan konfigurasi, misalnya pada permission Unix atau Linux ya. Kita lupa tidak mengisikan password, atau kita isikan password tapi passwordnya itu sangat mudah dipecahkan, misalnya admin gitu ya. Nah, penambahan perangkat baru. Penambahan perangkat baru itu bisa menjadi sumber menurunnya tingkat security ya, karena sistem akan beradaptasi dengan perangkat baru tersebut. Dan tentunya operator atau administrator harus belajar lagi bagaimana mengamankan perangkat baru tersebut. Oke, demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.